Penyerahan total kepada Allah yang menyelamatkan. Bacaan diinspirasi dari kitab Keluaran bab 11 ayat 10 sampai 12 ayat 4. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur setahun, boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari, dan darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi harus dipanggang di dalam api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya: pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kalian. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu haruslah menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tanda darah di pintu adalah tanda ketaatan dan penyerahan diri dari umat Israel kepada Allah yang menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Umat Israel ini dipahami sebagai orang yang percaya kepada Allah. Seperti saya juga dan semua umat Kristen sekarang ini percaya bahwa darah Yesus yang mengalir pada kayu salib sebagai tanda ketaatan dan penyerahan total anak manusia kepada kehendak Allah, dan karena itu Allah menyelamatkan dia melalui kebangkitan. Saya percaya bahwa semua kejadian dalam hidup ini pasti Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Saat perusahaan tempat saya bekerja ada pergantian pucuk pimpinan kepada generasi yang lebih muda, suasana kerja menjadi sangat berbeda
dan tidak nyaman bagi saya yang termasuk generasi tua di perusahaan. Akhirnya saya memilih untuk meninggalkan perusahaan itu. Tidak mudah bagi saya untuk meninggalkan zona nyaman saya selama 25 tahun bekerja di sana. Ada rasa takut untuk bisa bekerja lagi dengan baik di perusahaan lain. Namun saya selalu membawa dalam doa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya akan diberikan jalan keluar terbaik bagi saya. Setelah beberapa bulan kemudian, saat saya misa hari Minggu pagi, saya bertemu dengan teman di gereja. Dia adalah wakil pemegang saham perusahaan joint venture dengan perusahaan saya bekerja dulu. Saat kami berbincang-bincang, dia menawarkan untuk bergabung ke perusahaannya dan akhirnya saya diterima bekerja di tempatnya. Sungguh Tuhan luar biasa. Bahkan saya mendapatkan perusahaan yang lebih baik dari tempat saya bekerja sebelumnya. Saya melihat kesaksian iman dalam kitab Keluaran ini menjadi suatu yang nyata ketika kita percaya, menyerahkan diri, dan taat kepada Allah. Maka kita akan diselamatkan dari kuasa maut dan dibebaskan dari segala perbudakan dan kuasa roh jahat. Allah akan memberikan suatu pembebasan dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Selanjutnya, bagaimana upaya saya agar mampu selalu taat dan berserah total kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Allah Bapa di surga, saya mohon rahmat darimu agar saya selalu mampu berserah secara total kepada kehendak-Mu, sehingga jauh dari mengandalkan kekuatan diri sendiri yang tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dengan demikian, nama-Mu semakin dimuliakan di antara umat-Mu. Amin.